Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah, sebuah ruang dialog yang mempertemukan pertunjukan wayang dan perbincangan dalam wacana agama dan budaya. 1 jam ke depan akan saya temani Anda untuk menyaksikan wayang, lalu kita akan berbincang dengan tamu-tamu kita yang bergabung hadir untuk edisi kali ini. Tamu kita yang pertama, beliau adalah Ketua Forum Yai Muda NU, Yai Haji Khalid Arifai. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah Yai. Sama-sama. Pemirsa, tamu kita yang kedua seorang budayawan, pernah menjabat sebagai pemimpin umum kantor berita Antara, Bapak Muhammad Sobari, biasa disapa dengan panggilan akrab Kang Sobari. Kang Sobari, apa kabar? Terima kasih telah untuk sekian kali hadir di Wayang dan Dakwah, Kang Sobari. Yang ketiga telah bergabung bersama kita Ki Dalang, Ki Mulyono Purwowijoyo yang sebentar lagi akan kita saksikan kiprahnya. Jadi sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa seperti biasa, mari kita simak terlebih dahulu sebuah sajian Pakliran Padat oleh Ki Mulyono Purwowijoyo dalam lakon Wiroto Parwo. Selamat menyaksikan. Saranane wong ya luhung betah lopo kurang guling elinga solah jatmi kayen wacana kudu manis murih sing seming sasama samaning manungsa sami kadang kuwong Jarot Yayi Bilowo wa kangko kakang kuopo Syadi wis ngrampungi karya merjaya Prabu Susarma lan wadya balane padha mundur mungsuh negara Wirata saka sisih kidul. Yo kangko kakangku tetep kudu ngati-ati di awake dhewe isih nglakoni paukuman sesinglon. Genepe setahun sesinglon Kang Kinarya bacutaning paukuman 12 taun ana ing alas mung kari sedhela maneh. Kudu kebak ing pengati-ati Kakang Kangko. Iki adimu Yayi Wrihatnala metokake mungsuh Wirata saka sisih lor. Wadya Balangestina kang dipandhegani dening Prabu Duryudana lan kabeh para senopati. Aku perlu cawe-cawe apa ora? Mengko dhisik. Ayo diawat-awati saka kadohan mungguh kepiye dadine di. Ayo. Aja dadi siji. Tetep sesinglon. Ayo Yayi Bilowo. Jangan
Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirik ginincang ing alis risang mawe kandreng ing walah dalah jebul bathok bolu isi madu urihat nala bocah wandu sajake mung lengang-lengung pakaryane saben dina mung ngajari joget ana ing keputren. Iki dadi kusirku mongko aku karep mlayu saka pabaratan malah saiki deknen maju dhewe tanpa ruang ngadepi Prabu Duryudana Resi Bisma Prabu Karna Resi Durna kabeh senopati ngestina genep sakwadya balane. Wah cukat trampil trengginas ya tak sawang saka kene muga-muga unggul yudamu kowe Wrihatnala. Utara Timbalana Kangka kon mrene. Lelakon iki sajake wis rampung estokaken dawuh Kanjeng Rama. Kowe abdiku sing tak tresnani aku Prabu Matswapati. Lelakon negara Wirata wis bisa diberat lan dibengkas. Lah dalah. Wadyabala Trigarta lan Prabu Susarma saka sisih kidul bisa dipateni dening
bisa dipateni dening anak-anakku si Seta. Banjur saka sisih lor Duryudana sakwadya balane Senapati genep dibalekake dening anakku Utara. Menika sedaya mboten leres sinuwun. Ora bener kepiye? Ingkang merjaya Prabu Susarma menika pun Bilawa. Bilawa ora ana ing kono. Saknyatanipun kados mekaten lajeng ingkang merjaya Prabu ingkang ngunduraken Prabu Duryudana sakwadya balanipun menika pun Wrihatnala. Wrihatnala ki bocah wandu. Ora bakal bisa ngadepi Duryudana sakwadya balane. Nalika semanten Raden Seta badhe mundur, Raden Utara badhe mundur saking pabaratan, lajeng dipun penggak dening Wrihatnala. Wrihatnala ingkang ngadepi mengsah iblis lanat. Ora kaya mengkono kuwi Kangkong, saknyatanipun kados mekaten kula mboten ate nindakaken ujar peguruan. Kowe ngilani dadaku ngremehake putra-putraku kepro wadah dadu sikar kowe bathukmu kowe pati. Dikuat-kuatake Kangko, bubrah getih bathukmu, sikar wimbamu. Salindri, kowe kuwi pesakitan. Kowe kuwi pesakitan. Mestine kowe kudu tak hukum mati ning kowe tak hukum tundung. Ayo minggat. Nggih. Namung kemawon menawi rahipun Kangko menika temetes wonten ing bumi Wirata tartamtu boten badhe kiyat. Wong edan, ngendi ana getih batur malati? Wah, Kangko. Geneng opo Kangko? Kowe aja mati Kangko. Yen kowe mati aku melu sapa Kangko? Majapati, kowe ratu ora patut disembah. Tak ewangi tok nyawa aku sak sedulurku mbelani kowe lan negaramu entuk-entukane kaya mengkene. Aja kaya ngono ya Bila. Wah Kangko.
Kakang Mas. Wonten lampahan menapa menika Kakang Mas? Kowe aja mati Kangko. Yen kowe mati aku melu sapa Kangko? Kangko kowe aja mati Kangko. Kakang Mas wonten menapa Kakang Mas? Wonten menapa menika Kakang Mas? Ayo kowe aja mati Kangko. Aku ora apa-apa Bilowo. Ayo lelakon iki ditampa kanthi ati kang wening. Penemu kang genep sarta kesabaran kang tanpa wates. Wis meh rampung lan pundhat anggoning nglakoni paukuman. Ayo mlebu guwa salin sandangan satriya. Ning ora apa-apa Kangko bubrah getih bathukmu. Aku ora apa-apa. Ayo Kang, ayo Bilowo, ayo mlebu guwa. Ayo tak derekake Kang. Mestine metumu ki saiki mau nongol kowe kleru kowe Pak. Nyuwun pangapunten. Rumangsa bombong lan bungah atiku Duryudana sawadya balane mbok undurke. Sanes kula nanging Wrihatnala. Wrihatnala bocah wandu kae. Edan apa kowe? Inggih Rama. Banjur Susarma menika Bilowo. Ora mungkin sejatosipun Bilowo menika wayah paduka pun Werkudara. Kangka menika pun Puntadewa. Salindri ingkang badhe pinerjaya menika pun Drupadi. Grama ganti tantri pala menika wayah paduka kembar nang kula. Aduh mati aku. Wah lelakon kaya ngene aduh ngger Pandhawa kowe nang kene. Aku njaluk pangapura ngger. Pemirsa, kembali bersama Wayang dan Dakwah. Masih di saluran kesayangan Anda, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Baru saja kita saksikan bagian atau part lakon dari Wiroto Parwo. Ini lakon yang menarik sekali dan tadi dikisahkan oleh Ki Mulyono Purwowijaya bagaimana Pandawa di masa akhir hukuman setelah permainan dadu di Hastina kalah lalu harus menjalani 12 tahun hukuman lalu 1 tahun menyamar di Wirata. Saya ingin ke Mas Mul dulu, Mas. Sebagai kesatria, Pandawa-Pandawa ini kan menjalani semacam ya hukuman lalu yang 1 tahun menyamar tapi sekaligus melakukan dharma karena ada banyak hal besar di Wirata itu yang kemudian solusinya itu Pandawa kemudian yang menjadi pahlawan di sana. Dalam konteks perjalanan Pandawa sendiri seperti apa sesungguhnya? Hukuman 12 tahun dan 1 tahun menyamar itu, Mas Mul. Ini sebetulnya lakon yang luar biasa ya, Mas Nanang ya. Pak Sobari, Pak Kiai. Jadi pada penggalan kisah ini memang
menyajikan sebuah nilai-nilai yang luar biasa. Pertama, bahwa para Pandhawa yang biasa hidup di kerajaan, Indraprastha atau Ngamarta, dia harus menjalani hukuman 12 tahun hidup di hutan tanpa fasilitas apapun. Dilanjutkan dengan 1 tahun bersembunyi di tengah keramaian, dalam hal ini di negeri Wirata. Ya. Terus kalau ketahuan dia harus menjalani hukuman 12 tahun tambah setahun lagi. Jadi ini adalah masa-masa yang penuh resiko. Jadi kalau dia ketahuan kembali harus mengulangi itu. Dan pada part ini Wirataparwa ini adalah saat-saat akhir dia menjalani hukuman 1 tahun yang menjadi bagian total 13 tahun itu. Nah, tetapi ada sebuah kewajiban besar bahwa Wirata ini mau digulung oleh musuh yang sangat kuat, yaitu Trigarta dan Ngastina. Wirata sendiri sudah dilemahkan karena senopati tiga-tiganya, Kencaka Rupa Kenca Rajamala sudah direkayasa dan mati. Gitu ya. Nah, Pandhawa menghadapi dilema. Apakah saya harus menyelamatkan dan membantu Wirata atau saya melanjutkan persembunyian ini? Karena kalau kami membantu Wirata tentu ada resiko. Karena musuh yang dihadapi adalah dari negeri Ngastina yang sedang mencari mereka. Tetapi pada keyakinan bahwa perbuatan baik pada situasi apapun, meskipun kita sedang susah, kita harus tetap menolong. Karena keyakinan bahwa kalau kita suka menolong orang, insya Allah Tuhan akan menolong kita. Baik, Mas Mul. Itu poinnya, bahwa dalam kondisi apapun ternyata Pandawa ini tetap di jalurnya untuk selalu melakukan dharmanya. Setengah menit lagi, itu adalah penempaan bagi para Pandhawa. Ya, karena setelah itu dia akan menghadapi tugas besar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dalam skala yang sangat besar, yaitu Bratayuda Jayapura. Itu dia. Baik, Mas Mul. Saya ingin ke Kang Sobari. Ini tadi saya menarik sekali tentang bagaimana Pandawa ini tetap setia di jalannya dalam kondisi apapun. Nah, saya ingin menambahkan lagi, karena tadi digelar dengan jelas, dengan benderang oleh Mas Mul. Bahkan tantangan itu adalah sesuatu yang kemudian disalahpahami oleh bahkan yang dibantu. Jadi pihak Wirata sendiri tidak menganggap bantuan Pandawa yang sedang menyamar itu, tidak ada pengakuan ke sana. Makanya tadi Mas Bupati juga menganggap anak-anaknya yang menang. Apakah perjuangan itu memang seperti itu atau bagaimana, Kang Sobari? Mereka ini kelima-limanya ditambah Drupadi jadi 6, sedang menjadi dirinya sendiri masing-masing, sedang menjalani desain alam, desain besar untuk menjadi diri mereka. Itu agak berat, tapi mereka ini orang-orang terpilih, dan ketika selesai 12 tahun menjalani hukuman di hutan, itu pilihan untuk menyamar di rumahnya Matswapati bukan pilihan yang gampang. Kalau wayang nggak terlalu menjelaskan, ya. Kita membayangkan bagaimana mereka harus memilih ini dulu. Siapa yang punya ide duluan, pasti di antara mereka siapa yang kemudian mempertahankan ide itu dan membenarkannya dalam penyamaran yang sedemikian mengkhawatirkan. Itu. Sangat mengkhawatirkan, tetapi itu ditempuh. Jadi mereka itu bukan orang yang enak-enak menjalani desain terus tinggal begitu, enggak, penuh risiko. Tapi karena terlatih sebagai kesatria dan mengerti bahwa tugas kesatria itu melindungi, bukan dirinya sendiri, melindungi siapa yang memerlukan perlindungan. Di situ diputuskan, tidak penting kita ini nanti bersembunyi apa tidak, negeri ini kacau, kita harus bela. Dengan risiko akan ketahuan. Nah, mereka memilih jalan itu. Lalu kita biasa, dalam kehidupan manusia biasa, kita menganggap mereka ini sebenarnya tidak terlampau menyadari, diam-diam mereka ini sebenarnya menanam investasi untuk kekuatan masa depan.
Iya, kekuatan keprajuritan ya yang mereka sendiri juga tidak tahu. Mereka tidak berharap. Iya. Itu amal ikhlas. Tindakan membela yang lemah itu tidak didesain untuk suatu kepentingan apa-apa. Tapi kita yang nonton dari jauh, kita yang menyaksikan tindakan-tindakan itu, kita bisa memberitahu, bisa mengambil tafsir bahwa mereka dulu itu menanam investasi sehingga ketika perang hari pertama, kekuatan Wirata yang hadir lebih dulu. Iya. Dan Seto rela gugur. Dan penjelasan itu karena ini cucuku Bima, karena ini cucuku Arjuna, karena dan seterusnya. Investasi yang mereka tanam itu kita yang menamai. Iya. Mereka sendiri juga menjalani kodrat dan panggilan saya itu kesatria, maka harus berbuat baik. Baik. Ya, muslim yang baik ya harus berbuat baik. Untuk apa nanti itu urusan lain. Iya. Bahwa nanti itu akan jangan dipikir. Kalau dipikir itu tidak baik. Baik. Jadi kalau sekarang dari awal baru berbuat sudah nanti bagaimana? Ini nanti itu bukan amal. Iya. Itu kalkulasi politik. Iya. Dan di situ tidak ada kalkulasi. Sabar, kita tahan dulu. sebelum kita semakin dalam, saya ingin juga mempertemukan ini dari sisi tuntunan. Tadi kan dibilang proses, lalu keikhlasan dalam melakukan ya kita sebut saja tugas atau peran yang kemudian secara sadar tiap dari kita punya hal itu. Dari sisi tuntunan seperti apa Yai Khalid sesungguhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini cerita Pandawa ini sangat menarik ya. Saya baru dengar langsung dari dalangnya. Ya. Biasanya saya cuma baca-baca sekilas saja ya. Ini sungguh sangat menarik. Ini kalau saya lihat ini terkait dengan satu perjalanan ya, perjalanan anak muda sebenarnya yang tergelincir. Kalau saya ingin melihat dari sisi kemanusiaannya, Ya. bahwa dia para Pandawa ini selaku bani keturunan Adam, ia pernah tergelincir yaitu apa? Kemudian berjudi ya. Iya. Berjudi, kemudian dia kalah, kemudian dihukum. Kan gitu ya? Ya. Nah, dari kacamata agama, ya tentu perjudian itu adalah sesuatu yang dilarang. Jelas hukumnya innamal khamru wal maisir ya wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sungguhnya ya khamr, perjudian dan sesajen untuk patung, untuk patung lah, dan juga pengundian itu adalah suatu pekerjaan yang suatu hal yang najis, merupakan pekerjaan setan, maka jauhilah. Baik, Yai. Maaf, saya potong dulu. Kita mau dijeda sebentar, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sempat disampaikan oleh Yai Khalid tentang ya tergelincir sebagai sebuah sebab proses panjang. Silakan dilanjut, Yai. Jadi begini, para Pandawa ini mengalami ketergelinciran, artinya melanggar sebuah norma perjudian, dan itu satu yang dilarang, dan itu wajar menyebabkan satu hukuman. Ya. Itu sebagai sanksi sosial. Ya. Nah itu. Tapi di balik perbuatan dosa yang dilakukan itu, ya ternyata mampu melakukan penempaan terhadap pendewasaan kepada dirinya, sehingga menghasilkan sebuah kesadaran yang tinggi, kesadaran bagi dirinya,
sehingga nanti akhirnya dia menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang baik, akhirnya menjadi menolong orang dan lain semacamnya. Ini suatu proses perubahan yang memang itu normal dilakukan oleh setiap manusia atau dihadapi oleh setiap manusia. Iya. Perubahan seperti ini. Dan ini memang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia, karena memang Al-Quran, Islam itu sangat mendukung terhadap perubahan. Sebagaimana firman Allah itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah ya karakter, sifat, perilaku satu kaum sampai dia itu mau merubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Iya. Gitu. Iya, Kecuali dia memang ada kesadaran untuk merubah dirinya sendiri, maka nanti akan berubah dengan sendirinya. Ya, terutama lingkungannya juga akan ikut berubah. Setelah para Pandawa ini diwirata dan memutuskan untuk tetap melakukan hal-hal baik di sana, sesuatu yang bahkan disalahpahami atau tidak diakui, ada sempat kesalahpahaman seperti itu sehingga para penguasa di sana juga tidak menganggap hal-hal yang dilakukan Pandawa ini sesuatu yang, apakah memang seperti itu sebenarnya, termasuk di tuntunan seperti apa? Apakah itu tantangan orang berbuat baik? Secara umum ya, setiap perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasan baik. In khairan fa khairun. Artinya ingka na'amalu khairan, jika amalnya baik pasti akan mendapatkan amalan balasan baik. Wa in syarran fa syarrun. Tapi kalau perbuatannya buruk pasti akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Tidak selalu perbuatan baik kita itu direspon dengan baik oleh manusia, tapi oleh Tuhan, oleh Allah pasti balasannya pasti baik selama kita melakukannya ikhlas, tanpa ria, tanpa ingin sum'ah, ingin didengar manusia atau ingin dipuji manusia atau dipandang manusia. Itu pasti dapat balasan yang baik dari Allah. Urusan pandangan manusia, ya kalau masih ngarepin pandangan manusia, ya berarti belum ikhlas. Itu kalau dalam perspektif agama, ya belum ikhlas berarti. Sebenarnya ya ikhlas itu adalah ya menang tarkun nadri minan nas, meninggalkan pandangan manusia. Jadi nggak peduli manusia mau respect kek, mau berbuat baik kek sama kita, atau mau judes dan lain semacam, nggak peduli. Yang penting saya berbuat baik. Ini poin yang pengen saya dengar, terima kasih ya. Ya, Khalid. Saya ke Mas Mul, dinampakkan sekali bahwa Prabu Matswapati itu sedemikian kok tidak pekanya gitu. Sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan oleh kisah itu? Ya. Tentang sikap-sikap ya, bukan karakter secara umumnya Matswapati. Pertama, raja juga manusia. Tetap pada situasi dia bingung, pada situasi negaranya sedang kacau balau, bisa saja dia kemudian hilaf, tidak peka dan lain-lain. Nah, tetapi kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Kang Sobari bahwa inilah bentuk-bentuk penempaan dari kepada para Pendowo. Khilafnya Matswapati ketika dia disadarkan, gitu, ketika dia menyadari bahwa negaranya sedang diselamatkan oleh Pendowo, itu akan menggunjam kesanubarinya sehingga investasi kebaikan bukan dalam arti berhitung karena seperti yang disampaikan tadi, kalau kita melakukan kebaikan just lakukan saja, kita tidak usah menghitung, kita tidak usah menilai, orang lainlah yang akan menilai dan Allah lah yang akan menghitung dan menilai gitu. Jadi kita misalnya aku ini nanti saya akan dapat begini, kalau saya melakukan ini saya akan dapat begitu. Kadang-kadang saya juga karo Gusti Allah kok hitungan kan gitu ya. Gitu. Nah, itu juga nilai keikhlasan yang disampaikan oleh Pak Kiai. Gitu. Jadi Matswapati bisa begitu, kembali lagi ya dia raja, dia manusia, dia sedang kebingungan, negaranya kacau balau, tetapi pada akhirnya mungkin nanti ya ada sesi sedikit gitu, dia akan menyadari sepenuhnya. Dan nanti pada satu saat Pendowo akan melakukan pekerjaan besar dan butuh bantuan apapun, Matswapati dan putra-putranya dan negaranya lah yang akan pertama kali membantu dengan sekuat tenaga. Saya akan ke Kang Sobari untuk kemudian tidak kita berlarut-larut, meskipun itu adalah sesuatu kepastian yang memang sesuatu yang dijanjikan, tapi sesuatu yang kita mesti hindari untuk selalu dibicarakan.
Kang Sobari, kalau kita kaitkan dengan konteks kehidupan hari ini, di Indonesia apakah ada orang-orang seperti itu sejauh yang Kang Sobari ketahui? Dalam desain kecil-kecil, Ya, banyak. Itu terjadi pada pribadi-pribadi. Tapi dalam desain kolektif, kita tidak terlampau pandai. Belum terlampau pandai untuk bisa mengatur hal-hal gitu. Terjadinya pada orang per orang, terserak-serak. Dan yang terserak-serak itu tidak ada kekuatan yang namanya leader yang menggunakan leadership-nya untuk menjadikan ini suatu orkestra kekuatan keindonesiaan menjadi satu. Kekayaan itu tetap ada pada pribadi-pribadi dan diperlukan seseorang pemimpin. Arjuna itu kan dikutuk, tapi kutukan itu menjadi begitu fungsional di Wirata. iya. Sangat fungsional karena dia memang harus berperan menjadi itu, menjadi guru tari bekso. Ya, ya. Siapa menduga guru tari kok bisa mengambil inisiatif keprajuritan mengingatkan seorang kesatria, ini perangmu. Ya. Dia nggak ngambil, udah aku yang ngambil. Betul-betul daki-daki tidak terduga. Jadi memang setiap corak kepribadian dengan segenap kompleksitas hidupnya, kalau waspada, Ya. waspada saja, niscaya orang sadar. Aku disuruh menjadi pegawai rendahan di sini karena sebenarnya aku sedang dipersiapkan oleh alam untuk apa? Untuk menjadi diriku. Nah, diriku sekarang ini yang menjadi pegawai rendah ini. Dan nanti apa? Nanti akan dibaca sendiri. Memang dulu itu pengalaman itu bukan barang terpisah. Ya. Kalau hidup itu enggak aneh. Baik. Nah, itu bukan hidup. Baik, Kang Sobari, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, makin hangat dan sebenarnya makin mengerucut, makin menjurus, tapi sekaligus makin mekar perbincangan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita masih punya sedikit waktu. Kang Sobari, mungkin dalam kalimat-kalimat pendek, bekal, terutama untuk orang muda, terutama untuk orang-orang muda, karena nantinya kan kami-kami yang muda ini, dalam rangka tadi itu, menyadari bahwa kami atau itu kita, orang-orang muda adalah bagian dari sesuatu yang sebenarnya sudah direncanakan tadi. Saya menyampaikan dengan cara seolah-olah tidak menjawab. Ya. Seolah-olah, tapi ini menjawab. Saya iri setiap kali pertunjukan wayang, saya iri kepada Pandawa. Dalam derita yang sepedih apapun, yang menyayat, mereka survive. Nah, apakah yang membuat survival? Karena mereka itu tulus. Pertama, mereka sadar betul menjalani dharma hidup memang banyak godaannya. Dan mereka itu eksis. Nah, itulah mungkin anak-anak muda yang Anda tanyakan akan senang tuh. Menderita tapi tetap eksis. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu bagus itu. Ya, iya. Menderita ya menderita, menderita. Ya, biar Lalu kan cari solusi dibaca dari sendiri penderitaan oleh itu. teman-teman. Nanti eksisnya itu belakangan. Ya, ya. Nah, saya kira kalau baca begitu. Baik Kang Sobari. Mas Mul, peta pewayangan sendiri dalam
tentu peran untuk juga membangun prinsip-prinsip seperti itu. Ya, jadi saya mau menyampaikan bahwa kita diwarisi kebudayaan-kebudayaan yang sedemikian indah oleh para leluhur. Salah satunya adalah wayang kulit. Wah, India, Amerika belum tentu seindah ini. Filosofi yang ada di dalamnya, keindahan musiknya, kemudian cara memainkannya, orkestrasi secara keseluruhan, visualisasi wayang-wayangnya, ini sebuah keindahan yang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Kemudian kita memiliki kesenian, moral yang baik, ilmu pengetahuan yang cukup, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat bermanfaat. Baik Mas Mul. Saya ke Yai Khalid. Apa yang perlu kita garis bawahi dari perbincangan, dari sisi budaya seperti itu, dari sisi wayangnya sendiri seperti itu, dari sisi tuntunan seperti yang juga disampaikan Yai Khalid tadi. Ya, beliau tadi menyebutkan bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami Pandawa itu akan membentuk pendewasaan. Ya. Saya sangat setuju, dan itu dalam agama memang itu dibenarkan, diakui bahwa musibah-musibah yang menimpa kepada setiap hambanya itu akan memunculkan kekuatan karakter dalam dirinya, bahkan nanti ujungnya dia akan menjadi manusia yang dewasa, kemudian dosa-dosanya dilebur, ya dihapus, kemudian derajatnya diangkat oleh Allah, baik itu di mata manusia maupun di hadapan Allah nanti diangkat gara-gara apa? Musibah-musibah yang dihadapinya. Tapi syaratnya harus kuat, sabar, tidak berkeluh kesah, gitu, tidak putus asa dalam menghadapi musibah tersebut. Selalu penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan ulasan Ki Dalang, Ki Mulyono, ini memang antara seni, budaya dan agama itu memang tidak bisa dipisahkan. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa agama itu bukan bagian dari budaya, tapi budaya adalah bagian dari agama. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Jadi agama butuh budaya, gitu loh. Tapi tapi agama tidak butuh budaya. Gitu. Tapi budaya butuh agama. Itu. Jadi agama harus bisa memfilterisasi terhadap budaya-budaya yang berkembang. Ya kalau itu negatif, kira-kira tidak konstruktif dan bertentangan dengan syariat atau Al-Quran dan hadis atau hukum-hukum Allah, ya harus diluruskan, tidak dinafikan atau tidak dibasmi, tidak dihapus total, harus diluruskan, dikemas demikian rupa sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para wali songo zaman dulu. Itu. Pemirsa, ada satu hal yang saya catat dan itu membekas, saya kira, iri kepada Pandawa. Kang Sobari iri kepada Pandawa gitu. Dan saya akan belajar untuk iri kepada Pandawa, dan kalau sudah iri, rekae entah sampai mana, belajar untuk meniru. Untuk dalam penderitaan seberat apapun tetap belajar untuk berbuat baik. Kira-kira itu obrolan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di Wayang dan Dakwah edisi selanjutnya. Tapi sebelumnya mari lebih dulu kita simak sajian lanjutan lakon Wiroto Parwo dari Ki Mulyono Purwowijoyo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prihatin waspagung wijil Gus pundhat lan paripurna para Pandhawa denya angadani paukuman 13 taun 12 taun gesang jroning wana lan setahun sesingitan samangke timbul para Pandhawa salindri sejatine Drupadi Kangka Prabu Puntadewa Bilawa Raden Werkudara Wrahatnala Raden Arjuna Karma Kanthi Tantrimala kembar kemani anang kula sadewa.
kumpul para Pandhawa. Dupi mulat ingkang kadi mekaten gopoh-gopoh Narendra Wirata nenggih Prabu Matswapa. Waduh putuku ger Puntadewa Werkudara. Oh, sing tak kepruk wadah dadu kuwi mangkowe. Bilawa sing nyelametake Wirata wiwit saka jaman Raja Mala Susarma jebul kowe Werkudara. Oh, prihatna longger, bocah wandu kowe. Kembar kowe dadi bocah ngarit karo bocah angon salindri. Layak to layak. Keputren Wirata nek ana batur mlenuk tur ayu. Jebul iki putuku Drupadi, aku njaluk pangapura ya nggih. Nuwun inggih Eyang mboten dados menapa Kanjeng Eyang Werkudara. Ya ora dadi ngopo. Wah, kaya ngopo bombong bungah lan rasa syukurku. Saiki negara Ngamarta isih diregem dening Duryudana. Sakurawane pancen kae menungsa kang kasinungan watak angkara ambeksia. Kowe mapan ana ing kene dhisik lan sineksen jagat saisine. Yen nganti tumapak Bratayuda Jaya binangun bondo donya negara Wirata suntakan kaya banyu soken kaya wedi. Lan aja nganti para Pandhawa ngetokake senopati anak-anakku tetulune Seta utawa Wratsangka lan kabeh prajurit Wirata isih meger-meger ana ing lumahing bumi kureping langit. Mapan ana ing kene ya nggih. Nggih matur nuwun Kanjeng yang rahayu kang sinemu pulungger.